Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Samad SE dari SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tidore Kepulauan. Saya di sini didampingi oleh Ibu Yanti Hatala SPD. Ibu Yanti ini adalah guru bahasa Inggris ya. Ya, saya akan mengadakan observasi dengan Ibu Yanti. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik. Untuk hari ini kita melakukan percakapan dulu sebelum saya akan diinformasikan pada proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas Ibu. Adapun tujuan yang dilakukan percakapan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas nanti. Kemudian juga sebagai persiapan awal agar Ibu tuh lebih siap dan percaya diri nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami fungsi pronoun dalam kalimat sederhana dan menggunakan pronoun secara tepat dalam teks lisan maupun tulis untuk menceritakan sebuah tujuan. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu memahami fungsi pronoun dalam kalimat sederhana dan menggunakan pronoun secara tepat dalam teks lisan dan tulis untuk menceritakan sebuah hobi. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana rancangan pembelajaran yang terkait dengan strategi, model, metode pembelajaran yang nanti Ibu terapkan di kelas? Baik Bu. Ada dua pengembangan yang saya gunakan, yaitu yang pertama dari segi pengetahuan, di mana peserta didik mampu memahami fungsi pronoun dalam kalimat sederhana, dan yang dari segi keterampilan, yaitu peserta didik dapat menggunakan pronoun secara tepat dalam teks lisan maupun tulis untuk menceritakan sebuah hobi. Dan saya juga mempunyai strategi yang akan saya lakukan, yaitu pembelajaran sosial emosional. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning, dan metode yang saya gunakan yaitu diskusi dan pertemuan. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas? Media yang saya gunakan di sini yaitu LCD, video pembelajaran, PowerPoint, buku paket, dan media lain yang relevan. Saya juga menyediakan materi untuk peserta didik. Jadi apa yang Ibu rencanakan sudah sangat baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajarannya? Insya Allah saya mempunyai jadwal di hari Senin di kelas 73 di jam 9. Jadi minggu depannya. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan atau apa? Ya, dari pembicaraan kita hari ini, saya diberikan gambaran mengenai prosedur dari melaksanakan supervisi akademik. Saya juga berharap dalam melakukan pra-observasi ini, saya lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ini. Artinya ada dampak yang dirasakan oleh Ibu dari pra-observasi ini. Saya rasa cukup sekian pra-observasi, nanti saya akan mengamati itu di hari Senin. Kemudian setelah proses pengamatan nanti kita akan melaksanakan lagi yang namanya pasca observasi, di mana ada evaluasi pada hasil pembelajaran. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, I want to ask you, are you ready to study English now? Ready. Once again, are you ready to study English now? Ready. Right, before we start our lesson today, I want... Ini tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memahami fungsi pronoun dalam kalimat sederhana. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu
menceritakan sebuah hobi. Ibu tahu kalian pasti punya hobi toh? Ya. Oke, next. What is pronoun? Pronoun adalah kata yang menggantikan noun. Noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Kata benda. Karena kalau kata benda itu di dalam kalimat diulang-ulang, maka kedengarannya kurang bagus. Kita lihat nextnya. Pronoun dalam bahasa Inggris ada 5. Yang pertama adalah subject pronoun, yang kedua adalah object pronoun, ketiga itu possessive adjective, keempat possessive pronoun, dan yang kelima reflexive pronoun. Namun pada hari ini kita hanya belajar 2 dulu. Sudah, kemudian pertemuan berikut kalau ini hari ini sudah mantap, kita akan pada pertemuan berikut kita akan bahas yang ketiga. Jadi hari ini kita akan bahas tentang subject pronoun dan object pronoun. Sudah? Pilih dari 1 sampai 23, kamu tunjuk nomor berapa yang kamu pilih. Nomor 15. 15 in English is 15. Oke, 15. Kita lihat pertanyaan number 15. Dia laki-laki, eats cake with dia perempuan. Kamu ubah yang di dalam huruf menggunakan pronoun yang sudah kamu belajar tadi. Oke? Dia laki-laki. Open your paper and see what is dia laki-laki. Ya, he berarti he eats cake. Ulangi, ibu baca, kamu ikut. Eats cake with, dia perempuan apa dalam bahasa Inggris? Betul sih? Yang berada di awal kalimat itu adalah subjek, yang berada di akhir kalimat adalah objek. Nah, berarti dia perempuan sementara berkedudukan di akhir kalimat, berarti dia sebagai objek, berarti oke, sudah betul. Sudah kamu randai. Dia laki-laki eats cake with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Galang goes fishing. He goes fishing once a week. He brings his fishing rod, a bucket, and a fishing net. Okay, thank you. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dulu. Ibu mau tanya, ada yang mau memperbaiki? Apakah sudah betul atau belum? Kasih pertanyaan mereka. Sudah? Namanya di situ siapa? Galak. Galak berarti dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia laki-laki. So, in English pronounnya adalah pronoun dari dia laki-laki adalah she atau he? She atau he? Terima kasih untuk kelompok 1. Sit down please. Sudah? Pertanyaan pertama di sini, apa yang kamu paling suka pada pembelajaran kita hari ini? Apa yang paling kamu suka? Sudah? Dan yang kedua, kebaikan apa yang telah kamu buat atau lakukan pada hari ini? Contohnya mengangkat sampah. Ada yang tadi datang mengangkat sampah? Tidak. Pokoknya perlakuan baik apa yang sudah kamu lakukan hari ini di rumah maupun di sekolah. Sudah? Yang keempat, ketiga, hal apa yang paling sulit dalam pembelajaran kita hari ini? Yang paling sulit yang kamu lakukan? Kemudian yang keempat, bagaimana perasaan kamu hari ini? Sudah? Nanti 2, 1, selesai. Semua sudah selesai? Sudah selesai? Oke, nanti ibu cek di sana. Kamu mau jawab
Sudah? Supaya menjadi masukan bagi. Oke. Jangan lupa pulang ke rumah untuk belajar lebih giat lagi. Sudah? Dan jangan lupa materi kita berikutnya adalah ketiga pronoun yang belum kita bahas tadi. Sudah? Oke. I think enough for today. Goodbye. Bye. Ulangi. Yang lain belum semangat. Oke, I think enough for today. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima dengan saya Satya Sama. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching posko observasi. Nah, di sini saya bersama Ibu Yandi Hakala. Istri beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 di SMP Negeri 2. Dan saya kita didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Muhammad Ismail SPD. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah lagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Nanti bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran Inggris? Saya setelah melaksanakan pembelajaran saya sangat senang, sangat bahagia. Tetapi ada perasaan refresh atau gugup juga ada di. Tapi pelaksanaan pembelajaran kemarin itu saya lihat itu sangat luar biasa dan percaya diri. Terima kasih ya. Jadi terus bagaimana harapan Ibu dari kegiatan pembelajaran ini? Harapan dari kegiatan. Iya. Bagaimana harapan Ibu dari kegiatan pembelajaran ini? Ya, baik. Sesuai dengan area primer yang disebutkan sebelumnya, harapan saya dengan pembelajaran ini peserta didik dapat aktif dan dapat memahami pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka dan melalui pendekatan berdiferensiasi dan pendekatan sosial ekonomi. Bagaimana menurut Ibu Anti sesuai dengan area pengembangannya yang sudah Ibu Anti sampaikan? Bagaimana pencapaian? Ya, dari pembelajaran yang saya sudah lakukan dari presentasi 1 sampai 100, alhamdulillah sudah pada 80%. Kenapa Ibu Anti menilai demikian? Ya, karena dalam proses pembelajaran, di saat proses berdiskusi masih ada peserta didik yang kurang aktif, Bu. Kemudian pada pelaksanaan mengerjakan TKPD-nya masih ada peserta didik yang masih kebingungan. Menurut Ibu Anti tadi dari masalah yang Ibu Anti strategi Strategi yang akan saya laksanakan untuk mengatasi masalah ini yaitu saya akan melakukan asesmen diagnosis agar saya bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Untuk peserta didik yang kurang aktif dalam diskusi tadi, saya akan melakukan pendekatan secara pribadi agar setelah di pembelajaran berikutnya mereka akan aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian pada peserta didik yang masih kebingungan dalam menyelesaikan DKPD-nya tadi, saya akan melaksanakan pendekatan secara pribadi juga agar mereka dapat menyelesaikan DKPD-nya dan proses pembelajarannya juga akan berjalan dengan baik. kira-kira kapan Ibu Anti laksanakan? Ya, insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya agar masalah ini tidak berlarut-larut. Dan rencana saya akan melaksanakan sebelum tatap muka minggu depan. Terima kasih Bu Anti. Dari percakapan kita hari ini, pembelajaran apa yang Ibu Anti berikan? Ya, dari diskusi kita hari ini, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu di mana saya bisa tahu apa yang masih kurang dari pembelajaran saya dapat atau apa yang masih harus saya perbaiki untuk menjadikan proses pembelajaran saya dari depan lebih baik. Terima kasih Bu Anti. Semoga harapan Bu Anti dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih atas waktunya Ibu Anti. Demikian percakapan coaching hari ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.